Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwanal muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian bertanya, kenapa setiap lafaz ana di dalam Al-Qur'an dibaca pendek? Bolehkah kata ana kita baca panjang? Lalu sebenarnya bagaimana sih dalam pandangan ilmu tajwid mengenai lafaz ana? Simak video berikut ini sampai tuntas. Jangan di-skip ya. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, mohon ya kiranya kalian mengklik tombol subscribe, dan jika video ini bermanfaat, maka kalian bisa share kepada teman-teman supaya kebaikan itu bisa menyertai kita semuanya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai lafaz ana, jadi kalau pertanyaan pertama, apakah setiap kata ana di dalam Al-Qur'an kita baca kita baca pendek? Maka jawabannya tidak, teman-teman ya. Ada di video berikutnya ini saya akan jelaskan ada beberapa kata ana yang tetap dibaca panjang ya. Ya, insyaallah video berikutnya. Lalu bagaimana sih menyikapi tentang lafaz ana itu? Maka kalian harus mengerti, dan kita juga melihat dari beberapa keterangan para ulama ya, tidak ngasal sendiri ya teman-teman ya. Di dalam keterangan para ulama, salah satu karyanya dari kitab Jami'ud Durus karangan Imam Al-Mustafa Al-Ghalaini, di situ menjelaskan bahwa kata ana ini adalah dhamir mutakalim wahdah, yakni artinya kata ganti untuk orang yang pertama, untuk orang satu ya, untuk orang satu. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada perbedaan para ulama mengenai kata ana di dalam Al-Qur'an, teman-teman. Yang pendapat yang pertama, kata ana ini adalah aslinya ana, bukan pakai alif. Ya, karena ditambahkan alif di akhirnya untuk menjelaskan adanya harokat fathah yang ada di sebelumnya. Maka kata ana ditambah dengan alif di belakangnya supaya menerangkan bahwa ada kata sebelumnya berharokat fathah. Itu dalam bahasa Arab itu sudah biasa ditambahkan alif setelahnya, menjadi ana. Ya. Adapun pendapat yang kedua mengenai ana, bahwa ditulis dengan ana itu alif yang ada di akhirnya itu adalah alif asli. Maka untuk menjelaskan bahwa dari dulu sampai sekarang ya, bahwa penulisan ana itu harus menggunakan alif di akhirnya, karena itu bukan alif tambahan maupun alif rekayasa ya, tetapi itu adalah alif asli. Nah, bagi teman-teman yang ikut pendapat pertama bahwa ana yang alif yang terakhirnya itu adalah alif ziyadah atau alif tambahan, maka memiliki beberapa hukum. Ya, teman-teman. Yang pertama, jika Anda atau kawan-kawan semua menganggap kata ana itu adalah alif yang terakhir itu adalah ziyadah, maka yang pertama ketika diwakufkan, maka Anda boleh memanjangkan kata ana seperti innani anallahu la ilaha illa ana. Nah, seperti itu. Jadi boleh Anda memanjangkan ananya. Nah, ini kalau Anda menganggap ana itu alifnya adalah ziyadah. Tetapi juga boleh Anda membuang atau memendekkan kata ana ketika Anda mencoba untuk mewasolkan ataupun mewakufkan. Seperti innani anallahu la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis salata lidzikri. Nah, seperti dipendekkan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berpendapat yang kedua, yaitu menganggap huruf alifnya itu adalah huruf asli, bukan tambahan, maka cara membacanya adalah tetap dibaca panjang. Ya, itu menurut pendapat para ulama itu ada sebagian ulama yang tetap membaca panjang, walaupun itu ada di dalam Al-Quran ana, ya. Salah satunya adalah Imam Sibawayh, teman-teman, yang itu imam yang ahli dalam ilmu nahwu, itu beliau mempertahankan alif di akhirnya itu dengan membaca bacaan panjang ya.
Seperti contoh tadi, innani anallahu la ilaha illa ana. Ya, itu mungkin ikut pendapat Imam Syibawih, di mana mempertahankan keaslian hurufnya. Dan ada juga pendapat seperti Imam Nafi', ya, di dalam keterangannya itu beliau tetap juga berpendapat memperpanjang bacaan ana, seperti qul ana uhyi wa umit. Nah, seperti itu. Sebagaimana kita belajar kepada guru-guru kita, guru-guru tajwid yang sanadnya itu bersanad, maka kita seperti yang saya katakan di awal, yaitu setiap seluruh ana itu kita memendekkan bacaannya. Kecuali ada beberapa kata ya, nanti ada 3 atau sampai 4 kata di dalam Al-Quran yang kata ana itu tetap dibaca panjang. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, menarik kesimpulan bahwa ketika ana dianggap ana alif yang terakhirnya itu adalah ziyadah, maka boleh Anda membacanya pendek ketika waqaf maupun ketika wasal. Dan juga boleh juga memanjangkan ana karena alifnya itu adalah ziyadah. Ya, kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, sebagian ulama itu berpendapat bahwa ana itu adalah alif yang terakhirnya itu adalah alif asli. Maka tetap ketika membaca Al-Quran itu dibaca panjang. Jadi itulah teman-teman kesimpulannya kenapa ana dibaca pendek. Ya. Lalu kenapa ada orang yang membaca panjang. Jadi harus kita bisa jelaskan ya teman-teman ya. Tapi kita ikut pendapat yang paling banyak bahwa setiap ana dalam Al-Quran itu dibaca pendek. Ya. Kecuali ada beberapa tempat ya, insya Allah akan kami sambung di pertemuan selanjutnya. Ya, karena ana di situ adalah alifnya adalah ziyadah. Oke teman-teman semuanya ya. Mungkin kalau ada yang belum jelas, mohon maaf. Mungkin barangkali itu yang bisa kami jelaskan mengenai lafaz ana dan bagaimana cara membaca Al-Quran ketika menjumpai lafaz ana. Maka terus ya belajar terus, menanyakan guru-guru terbaik di sekitar kalian. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan, itu adalah datangnya dari kami pribadi, dan jika itu adalah kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebenaran itu harus segera ditegakkan dan di-share bagi yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.